Banyak sekali orang yang memutarbalikkan fakta sejarah tentang Wahabi demi kepentingan pribadi dan menjauhkan umat Islam dari realita yang sebenarnya tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mau tahu sejarah gerakan Wahabi? Maka disimak video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas fakta sejarah gerakan Wahabi yang sebenarnya. Teman-teman sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah dan berjihad dengan lisan, pena, dan pedang selama 48 tahun, dimulai dari tahun 1158 Hijriah hingga akhir hayat beliau tahun 1206 Hijriah. Beliau menaklukkan Najd dan sekitarnya hingga Mekah dan Madinah. Pasukan dinasti Saudi masuk dengan aman dan menghancurkan bangunan dan kubah yang ada di kuburan di sekitar Mekah dan Madinah. Sementara penghancuran bangunan kuburan terjadi pada masa Syarif Aun Ar-Rafiq, kecuali bangunan kuburan Sayyidah Khadijah. Pada zaman pemerintahan Raja Abdul Aziz dengan persetujuan Syekh Ahmad bin Isa dan didukung oleh Syarif dan sebagian besar ulama Mekah, bangunan kuburan Sayyidah Khadijah dihancurkan. Sejak itulah status sosial ekonomi masyarakat Hijaz secara berangsur-angsur pulih kembali dan kondisi keagamaan berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Rakyat mendapatkan keamanan dan ketentraman, kedamaian dan ketertiban. Dinasti Saudi tidak memperlakukan dengan semena-mena, bahkan fakir miskin dan kaum duafa mendapatkan santunan. Dinasti Saudi mengalami jatuh bangun sebanyak 3 fase. Pertama, ditandai berdirinya dinasti Saudi di Diriyah hingga dicaplok oleh Mesir pada tahun 1816 Masehi. Kemudian dinasti bangkit kembali melalui tangan Imam Turki dan anaknya. Lalu dirampas secara paksa oleh Ibnu Rashid Asy-Syamri pada tahun 1891 Masehi dan akhirnya direbut kembali oleh Ibnu Suhud dari tangan Ibnu Rashid tahun 1902. Kita patut bersyukur kepada Allah dengan perantara dakwah salafiyah mubarakah yang diemban oleh para ulama dan para dai-nya yang ikhlas, terutama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bisa tersebar dan dinikmati oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Namun, dakwah beliau yang menyerukan ajaran Islam yang murni dianggap melawan aliran mayoritas sehingga dakwah beliau tidak disambut dengan positif, bahkan dimusuhi. Iblis dan tentaranya tidak membiarkan dakwah salafiyah berjalan mulus tanpa kendala. Dengan mengarahkan seluruh kekuatan dan medianya berusaha menghambat perkembangan dakwah salafiyah dengan membuat keraguan dan kerancuan, mulai dari Nabi Nuh hingga Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula para dai pengembang dakwah salafiyah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya serta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh sebagai arsitek lahirnya gerakan Wahabiyah. Jadi teman-teman sekalian, pada hakikatnya akar permasalahan tuduhan Wahabi yang dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwah salafiyah secara umum memiliki dua kategori, yaitu Wahabi warisan historis dan Wahabi warisan imperialis. Adapun Wahabi warisan historis adalah bukan sebuah gerakan yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akan tetapi merupakan sempalan kawaris Ibadiyah yang dinisbatkan kepada tokoh sentralnya, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, pemimpin kedua negara Rustum al-Ibadiyah di daerah Tahriyat Aljazair yang berdarah Persia. Dia termasuk kandidat terkuat pemimpin Ibadiyah untuk mengganti posisi ayahnya, yang pemilihannya dilakukan secara musyawarah. Dia memegang tampuk kepemimpinan sebulan sepeninggal ayahnya. Pada tahun 171 Hijriah, dia meraih dukungan penuh dari pengikut Ibadiyah yang tidak pernah diraih oleh pemimpin Ibadiyah sebelumnya. Dia seorang pakar fikih, seorang alim dan pemberani, hingga sering terjun langsung di medan perang. Dia mengukir banyak prestasi yang patut dikenang. Dia menjalankan kepemimpinan hingga wafat. Sementara tahun wafatnya diperselisihkan oleh para ulama, tetapi menurut Az-Zikrikli,
Ia wafat pada tahun 190 Hijriah. Maka Wahabi atau Wahabiyah adalah firqah sempalan Ibadiyah Khawarij yang lahir pada abad kedua Hijriah, yang dinisbatkan kepada tokoh sentralnya yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dia adalah Wahabi yang sangat ekstrim, memusuhi Ahlussunnah, sangat membenci Syiah, dan sangat jauh dari Islam. Sedangkan Wahabi warisan imperialis adalah kampanye hitam dan propaganda keji yang didesain oleh kaum imperialisme yang bekerja sama dengan kaum munafikin, Syiah, kelompok Darwis, dan Sufisme untuk menciptakan permusuhan di tengah kaum muslimin. Mereka menyematkan baju lama atau Wahabi dengan berbagai macam atribut penyimpangan dan kesesatannya untuk menghantam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau setiap dakwah yang mengajak untuk memurnikan Islam dan mengajak kepada tauhid yang sahih yang menjadi ancaman berat bagi mereka, sehingga mereka berusaha siang dan malam untuk memadamkan cahaya Allah dengan menggulirkan kembali dan menebarkan terus-menerus isu Wahabi. Pihak yang paling diuntungkan dengan propaganda dan isu Wahabi adalah kaum penjajah salibis dengan agen Yahudi, karena pengaruh dakwah Salafiyah yang digulirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sanggup merontokkan singgasana penjajah, menghancurkan angan-angan kaum salibis, dan melumatkan tahta agen Yahudi, sehingga para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dianggap sebagai batu sandung paling berbahaya buat mereka dan mengancam eksistensi imperialisme di negara-negara Islam. Contohnya Inggris yang pertama kali menggulirkan isu Wahabi di India. Seterusnya Prancis menggulirkan isu Wahabi di Afrika Utara. Bahkan Mesir menuduh semua kelompok yang menegakkan dakwah tauhid dengan sebutan Wahabi. Italia juga mengipaskan tuduhan Wahabi di Libya, sedangkan Belanda di Indonesia menuduh Imam Bonjol sebagai Wahabi dengan padrinya. Semua itu mereka lakukan karena mereka sangat ketakutan terhadap dakwah tauhid yang mengorbankan jihad melawan imperialisme di masing-masing negeri Islam. Semoga dengan kita mengetahui fakta sejarah Wahabi yang sebenarnya dapat membuat kita tahu siapa yang sebenarnya Wahabi, Khawarij yang dimaksud oleh para ulama, sehingga kita bisa menjauhi gerakan ekstrim tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.